Salam jumpa dalam podcast Komsos Stasi Santo Ludovicus Van. Dan untuk edisi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, yang mungkin juga telah dikenal oleh banyak orang, secara khusus mereka yang mungkin sering nonton YouTube, dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini, yaitu Pastor atau Romo Aba Susanto yang dikenal dengan Romo Deso. Apa kabar, Romo? Sangat baik, luar biasa, Romo Bayu. Dan bersyukur Pastor Aba atau Romo Deso ini sedang berkunjung ke KEI. Tentunya ada hal, ada urusan yang sedang dikerjakan, tetapi mungkin Romo bisa cerita sedikit tentang tugasnya sekarang ada di mana. Karena sebelum di tempat tugas sekarang ini juga dulu pernah bertugas di KEI sini ya, kalau tidak salah. Jadi saya tahun 2012 sampai 2013 itu bertugas di KEI Kecil sebagai pendamping adik-adik di seminari Santo Yudas Thaddeus Langgur. Ya, sebagai frater pastoral di sana bersama dengan Pastor Rinto Duarmas, Pastor Yabar Mase Projo, didampingi oleh Pastor Teis Buariat, ya. Ada Pastor Lukas Kelulan juga, Pastor Budi dari Letfuan. Ya, dan pada hari-hari ini saya ingin menggunakan kesempatan sesudah masa Paskah, Pentakosta selesai, dan ingin ngambil waktu sejenak untuk rehat dari paroki tempat saya bertugas di Kalimantan Selatan. Di ujung Kalimantan Selatan ada satu paroki jaraknya kurang lebih 6 jam dari Banjarmasin. Saya merasa perlu untuk charge kembali, saya punya diri saya, perutusan saya, pastoral saya itu, dan saya rasa KEI menjadi tempat yang bagus. Ya, karena di KEI ini jiwa kemartiran MSC itu justru bermula, teman. Monsinyur Yohanes Arts, ya, yang nanti pada akhir Juli itu akan kita rayakan peristiwa kemartirannya. Saya sangka baik pergi ke sini untuk merasakan spiritual dari aura rohani dari Monsinyur ini, sehingga saya sebagai seorang imam muda dan Romo Dayu, ya, bukan Romo Bayu, Romo Dayu juga mengalami itu, ya, dari merenungkan secara terus-menerus kualitas dari Monsinyur Arts. Dan saya sangka umat paroki Van dan kita semua yang menyaksikan ini penting untuk selalu mengingat itu, merimain terus-menerus, merenungkan tentang jiwa kemartiran dari Monsinyur Yohanes Arts, ya. Begitu, sehingga saya datang ke sini dengan tujuan itu, tapi sekaligus juga mau menikmati alam. Alam di KEI ini bagi saya luar biasa, dan saya menubuatkan atau membayangkan ini bisa lebih dari Bali di kemudian hari. Benar, kalau ini KEI ini dikelola, orang tidak saling perang, tidak saling berkelahi, aman, kondusif, itu ini akan sangat menjual KEI ini, begitu. Dan saya ingin juga datang ke sini juga buat video-video pendek, teman, untuk memperkenalkan kekatolikan di KEI, suasana pantainya, dan saya berharap ini juga bisa menarik banyak orang di luar untuk berkunjung ke pulau ini. Jadi saya datang ke sini dalam rangka recharge, gitu ya. Jadi ada sebuah catatan penting yang tadi disampaikan oleh Romo Aba, bahwa dia ke sini untuk men-charge ulang, katakanlah seperti itu, ya. Semangatnya, pokoknya mau mendapatkan, katakanlah, kekuatan daya semangat. Artinya dari sini kita harus juga sadar untuk umat di KEI ini, bahwa catatan sejarah tentang kemartiran dari Monsinyur Arts itu luar biasa, yang juga bisa menjadi daya tarik tadi, tetapi juga perlu disadari bahwa situasi itu juga harus lebih dikuatkan lagi, soal kerukunan, kedamaian, cinta kasih, dan hal-hal itu juga akan mendukung setiap orang datang ke sini merasakan kekuatan, merasakan sebuah semangat seperti itu. Oke, Romo, itu tadi mungkin alasan ataupun juga tujuan dari Romo datang ke KEI sini, mungkin juga untuk nostalgia tadi, ya, Ya, nostalgia ke seminari, ke kenalan-kenalan kerabat yang dulu juga pernah berjumpa di KEI sini. Tetapi podcast ini saya ingin mengajak Romo untuk berbicara tentang pewartaan di dunia digital. Apalagi baru-baru gereja baru saja memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan salah satu hal yang juga disoroti adalah penggunaan AI, tetapi
Mungkin dalam pembicaraan kita kali ini saya ingin membahas tentang pewartaan di dunia digital secara umum ini ya. Karena Romo sendiri cukup terlibat, cukup intens juga ada di dunia digital secara khusus YouTube dengan kemudian memberikan insight-insight atas apa yang terjadi ataupun apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan atau perilaku dari umat secara keseluruhan. Nah, mungkin kita awali dengan ini dulu Romo. Apa yang membuat Romo tertarik untuk kemudian, ya saya mau terjun di dunia digital ini, pewartaan di dunia digital ini? Oke, baik. Sejujurnya sebenarnya tidak ada motivasi langsung ya untuk, oh saya mau masuk di dunia digital ini untuk memberi ini, memberi itu, untuk mencerahkan ini. Sebenarnya tidak ada. Awal mulanya itu berangkat dari saya tertarik dengan sinematografi. Kita pernah ketemu waktu masih frater kan, jadi kita saling mengenal, dan saya memang orang yang suka dunia teater, suka dunia fotografi. Bagi saya ternyata energi itu tidak padam. Waktu saya jadi Romo, tugas di Kalimantan itu banyak waktu kosong, karena pagi hari sampai sore itu masyarakat itu bergeliat dengan dunia pekerjaannya, ada yang pergi sadap karet, ada yang pergi kerja dan sebagainya. Sehingga pastor-pastor pagi sampai siang sore itu seringkali tidak tahu mau buat apa. Dan saya pikir untuk mengisi kekosongan itu saya harus menghasilkan sesuatu begitu. Saya sudah cukup lama studi, terus kemudian pagi sampai sore terbuang hanya untuk nganggur, itu kok rasanya rugi. Nah awalnya dari situ, sehingga saya mulai pelan-pelan mencoba buat video, latihan editing seperti itu. Dan lama-lama entah mengapa kok ternyata saya menemukan passion saya di situ gitu. Apalagi kemarin ada pemberitaan tentang seorang pendakwah ya, Abdul Somad, yang bercerita tentang keimanan orang Kristen, keimanan kita Katolik tentang patung, dan itu mulai melejitnya saya justru di situ ketika saya memberi respon yang bagi saya anggap biasa, tapi ternyata ditanggapi secara luar biasa oleh banyak orang, oleh audiens begitu. Itu jadi awal mulanya sebenarnya bukan karena langsung ada motivasi mau mewartakan, tapi mengikuti aliran ketertarikan saya terhadap dunia seperti itu. Tapi di sini poinnya justru ternyata saya menangkap dan merenungkan kemudian, kalau kita renungkan itu, Tuhan itu bisa memakai apapun sarana atau apapun situasi keadaan diri kita untuk misinya ya, untuk misi pewartaan. Jadi untuk teman-teman muda yang Katolik apa semua, kalau kita memang atau Anda memang mencintai gereja, ada begitu banyak sarana untuk menyampaikan itu, termasuk melawan hoax, ya, melawan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Itu dengan cara apa? Jangan ragu untuk terjun ke media sosial, bukan untuk menambah runyam, tetapi justru untuk memberikan sesuatu. Tidak harus mencerahkan, tetapi menunjukkan Anda mencintai gereja dengan cara apa. Tidak apa-apa posting selfie pulang gereja, atau ketika selfie dengan Romo, atau mungkin buat caption tertentu, taruh di Twitter atau di Instagram. Jadi membuat orang merasa bahwa ternyata saya tidak sendirian. Di paroki saya tidak mewajibkan, tapi menghimbau umat-umat di stasi ketika ada doa Rosario, itu posting di grup umum paroki. Kami punya grup WhatsApp paroki, gitu ya. Bukan untuk pamer, tapi lebih ke supaya umat itu yang terpencar-pencar diaspora itu merasa tidak sendirian. Ada satu kesatuan, dan ternyata umat di sana juga buat ini, dan akhirnya kita menjadi satu gerakan bersama. Luar biasa sebetulnya pewartaan digital, tidak harus meniru pastor-pastor ya, yang bicara seperti ini dengan tema-tema tertentu, tidak harus. Kalangan anak-anak muda dengan dayanya, kreativitasnya sendiri, itu saya sangka berpotensi juga untuk menunjukkan bagaimana mewartakan Tuhan dengan cara sebagai anak muda begitu. Oke, terima kasih Romo ya. Menarik tadi, bukan motivasi juga tadi, tapi latar belakang dari sampai sekarang Romo bisa terlibat dalam pewartaan dunia digital ini. Dan satu hal tadi juga yang menarik adalah bahwa ya mengalir begitu saja sampai pada satu titik ini, seakan kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi juga kesempatan. Itu mungkin dalam konteks ini kita bisa lihat sebagai tuntunan Roh Kudus juga sampai kita pada titik ini kan. Benar. Dan
Untuk itu juga bagi pewarta digital juga mungkin satu hal yang mungkin saya bisa minta tanggapan dari Romo ya. Ada juga mungkin banyak mereka pewarta digital jatuh-jatuhnya adalah bukan lagi soal konten isinya Tuhan yang diwartakan atau soal iman yang diwartakan, tapi ada yang jatuhnya juga cenderung ada yang mungkin mewartakan diri sendiri soal supaya saya populer, saya punya ini banyak pengikut dan lain-lain. Nah, itu menurut tanggapan Romo seperti apa? Bahayanya memang di situ kawan ya. Jadi bagi saya ada dua hal yang perlu untuk disadari sejak awal, yaitu pertama tentang uang. Ya banyak orang juga yang mau terjun di dunia pewartaan ini karena endorse, iklan itu ya, itu yang mau dikejar yang itu. Tidak masalah sebenarnya, toh tata kelolanya juga bisa diatur misalnya begitu. Tetapi kalau sudah itu yang dikejar, maka bahasa spiritualnya itu Tuhan itu hanya jadi sarana, bukan jadi sasaran gitu kan. Padahal pewartaan digital itu kan namanya pewartaan, itu berarti sasarannya itu gereja atau Tuhan. Jangan jadikan gereja atau Tuhan jadi sarana. Tujuannya itu diri, popularisasi diri, atau bahkan meraup keuntungan seperti itu. Memang kita harus akui banyak yang terjebak di situ ya. Labelnya sih Romo atau frater atau apa gitu. Tapi sebenarnya yang dia mau katakan itu ini loh saya, begitu. Ini loh saya. Dan bagaimana supaya itu tidak sampai terjadi begitu? Ya saya juga bingung harus katakan seperti apa, tetapi sejak awal itu memang perlu untuk secara kritis melihat saya ini apa sih tujuannya sebenarnya begitu. Saya mau berkecimpung di dunia seperti ini tujuannya apa? Nah disitulah dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan juga namanya mau mewartakan Tuhan, tapi kalau nggak pernah doa ya akhirnya mewartakan diri kan gitu. Jadi saya pribadi sebelum buat konten di Romondeso, itu saya membuat sebuah materi dulu, tidak langsung hari itu saya eksekusi. Saya diamkan dulu setengah hari atau 1 hari, saya melihat apakah konten saya nanti itu muncul dari emosi saya atau memang keterpanggilan. Saya sering begitu. Beda dengan kalau vlog ya. Kalau vlog kan kita lebih ke sudah hura-hura atau mungkin ya kita sebagai anak muda ingin juga realisasi diri kan, begitu. Viral ya syukur, enggak viral ya enggak apa-apa, semacam itu. Tapi memang harus viral supaya yang kita sampaikan tuh nyampe gitu kan, yang kita mau utarakan tuh nyampe. Kalau nggak viral ya untuk apa juga terjun ke situ. Tapi bukan untuk cari viralnya itu, tapi supaya yang mau disampaikan itu memang tersebar, intinya sih itu. Tapi waspadalah supaya jangan sampai yang kita cari justru popularisasi diri atau duitnya begitu. Makanya saya pribadi itu tidak membuka monetisasi untuk saya punya channel YouTube sampai hari ini. Banyak orang yang bilang harus dibuka karena uangnya bisa untuk pembangunan. Benar, tapi saya lebih kenal diri saya daripada Anda begitu. Saya tuh kalau sudah pegang uang cukup banyak, susah ngaturnya. Saya bilang nanti ujung-ujungnya malah nggak beres. Lebih baik saya katakan ini murni seperti itu. Tapi ini bukan menjadi keharusan untuk semua, enggak. Setiap orang, setiap kelompok itu dia punya prosesnya masing-masing begitu. Begitu kawan. Ya. Itu tadi salah satu tantangan ya bagi para pewarta digital, antara terjebak untuk mewartakan diri sendiri atau tujuan asli yaitu mewartakan tentang Tuhan. Dan karena pewartaan ini di dunia digital, jadi semua mempunyai akses untuk masuk. Ya. Artinya siapa saja bisa menjadi pewarta. Dan pada mungkin kasus-kasus tertentu, dalam hal mungkin katekesi dan lain-lain, kan dalam gereja ya mereka yang mempunyai katakanlah hak kuasa mengajar itu mungkin yang diizinkan untuk mengajar tentang katekesi. Tetapi untuk di dunia digital ini kan semua mempunyai akses untuk itu. Dan ini juga mungkin menjadi satu tantangan karena berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan latar belakang. Ada yang mungkin minta maaf, baru tahu sedikit, mencoba bicara banyak, itu kan juga jadi tantangan. Kalau Romo Deso sendiri atau Romo Abba sendiri menanggapi ini seperti apa? Sebetulnya tidak ada kriteria ya bahwa siapa yang boleh tampil di depan kamera ya. Karena semua sekarang sudah memiliki kamera begitu. Kita punya handphone itu semua ada kameranya dan itu
rugi beli itu kalau nggak terpakai kan begitu. Entah untuk sekedar foto atau video, termasuk juga ngomong sesuatu, berpendapat. Ini dunia sekarang nyatanya seperti itu. Ya, saya sadar bahwa saya nggak bisa mendesak umat saya untuk bilang, kamu nggak boleh ngomong tentang iman. Hanya dia yang boleh. Itu nggak bisa begitu dunia sekarang. Dunia anak dari umur 5-6 tahun sudah tahu pegang itu, dan inilah konteks dunia kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa membatasi orang untuk ngomong apa di HP-nya atau mau menyebarkan apa. Tetapi yang bagi saya yang kunci pentingnya adalah edukasi tentang bagaimana kita melihat atau mengakses atau menerima informasi-informasi itu. Kan begitu banyak bro. Baik melalui Facebook, Instagram, Twitter, orang ngomong apa saja, tidak hanya tentang kebaikan, ngomong kejahatan, propaganda, perkelahian, semuanya bisa lewat itu gitu kan. Dan siapa yang harus membatasi? Kita tidak tahu. Tapi yang penting bagi saya adalah munculnya tokoh-tokoh yang selalu mengedukasi untuk mari kita lawan hoax, mari kita cerdas untuk membaca isu, mari kita tidak menerima mentah-mentah semua yang tersampaikan di media sosial itu berarti itu benar. Tidak selalu harus begitu ya. Cross check begitu. Kalau yang sana ngomong ini, lalu yang lebih daripada itu ngomong apa tentang ini, seperti itu. Jadi tidak menerima dari satu sumber ya, tapi melihat dari berbagai macam sisi begitu untuk melihat satu pemberitaan seperti itu, supaya kita nggak mudah terjebak di satu perspektif begitu ya. Begitu. Jadi tidak bisa membatasi bagi saya. Karena dunia saat ini sudah seperti itu. Inilah dunia kita begitu. Kalau dunia zaman dulu kan baca kitab suci aja nggak boleh awam kan, kayak gitu. Tapi dunia sekarang siapa mau membatasi orang untuk beli HP? Atau ini menyangkut hak asasi akhirnya kita ngomong ke situ kan. Cuma memang kecerdasan untuk menerima informasi yang perlu di levelnya dinaikkan. Ya. Begitu. Artinya filter itu sebenarnya ada pada audiens atau penontonnya untuk mana yang saya mau tonton, mana yang saya mau konsumsi. Nah, ini juga yang mungkin menjadi perlu diperhatikan oleh kita semua. Media-media seperti apa yang harus kemudian dalam konteks ini tentunya media-media pewartaan seperti apa yang harus saya tonton, harus saya konsumsi, karena banyak sekali media pewartaan itu. Apakah semua, apakah yang yang begini atau bagaimana? Mungkin dari Romo ada masukan atau ada saran. Sebetulnya analoginya mirip saja seperti kalau kita masuk di mall ya. Semua orang kan menjual. Masuk di pasar misalnya, ditual. Semua orang berhak berjualan di situ kan, nggak ada yang larang. Nah, kita yang masuk ke daerah itu sudah sadar bahwa semua orang berjualan. Lalu kita mau membeli pada toko yang mana nih? Nah, biasanya kalau di media sosial kan ada reviewnya, ada apa, lihat dia punya track recordnya dan sebagainya di situ. Sebetulnya itu bisa menjadi acuan apakah ini memang layak untuk saya ikuti sebelum saya subscribe misalnya, sebelum saya langganan sebagai penikmat dari sajian atau tontonan itu, saya pastikan dulu bahwa yang saya akan langganan ini itu memang punya kompetensi untuk memberi informasi pada saya, seperti itu. Ya, mungkin secara arogan kita katakan channel romo-romo atau pastor-pastor yang punya kapasitas untuk itu, saya sangka baik untuk diikuti semacam itu ya. Tapi tidak semua channel imam juga. Ada channel imam yang ya, saya imam ya, tapi saya harus jujur katakan bahwa tidak semua kami itu punya, ada juga yang ya sekedar begitu gitu ya. Tidak, daripada buang-buang kuota, lebih baik cari yang memang membawamu untuk mengenal Kristus. Kalau memang ini konteksnya adalah pewartaan digital, pewartaan gereja ya, begitu. Seperti itu. Saya pribadi, kalau untuk pewartaan iman, saya suka itu. Saya selalu ngikutin, ini promosi ya, katkit, katekese sedikit itu ya. Lalu mea culpa. Ya, mea culpa. Nanti mungkin bisa diambilkan foto dari thumbnailnya ya, begitu. Itu katkit, mea culpa, ini yang saya sering ikuti. Sebetulnya bagus juga katolisitas, tapi sayang katolisitas itu nggak terlalu booming, dia lebih banyak di websitenya yang tulisan, tapi ketika dia mulai muncul di YouTube, saya kok sayang sekali, sedikit sekali anunya, apa namanya,
penontonnya, viewernya, padahal ulasannya bagus. Ya begitu. Itu kalau saya pribadi itu di Indonesia itu yang saya selalu ikuti itu. Terus yang baru-baru ini mulai muncul tuh Romo Koko. Siapa nama persisnya ya, tapi ada beberapa nama Koko, tapi Romo Koko yang gendut itu. Ya. Itu saya senang nonton itu ya. Ini pribadi, nanti mungkin Romo Dayu atau siapa bisa nambahkan yang referensi. Kalau saya sendiri, pembelajaran yang paling bagus tadi itu Katkit, ulasan-ulasan respon dari mea culpa itu bagus. Dan saya merasa saya sendiri juga. Ya, saya berharap teman-teman juga nonton Romo Deso begitu supaya ya, karena saya murni menyampaikan tentang bagaimana kita beriman itu pakai otak juga, menalar juga gitu ya. Iman nggak cuma sekedar norma normatif yang ke gereja gini, tapi bagaimana kita merenungkan atau berpikir tentang iman secara lebih baik, begitu. Tapi ini juga saya mau tambah dikit. Hati-hati dengan channel yang pakai nama Katolik ya. Tidak semua channel Katolik itu adalah gereja Katolik yang kita kenal. Begitu. Banyak yang pakai channel-channel nama Katolik tapi isinya bukan Katolik sebenarnya, bukan Katolik Roma yang mengakui paus ya begitu. Jadi tolong hati-hati. Saya tidak akan menyebut nama-nama itu, tapi mari kita cermat. Tidak semua yang pakai label Katolik sekarang itu berarti adalah gereja Katolik Roma begitu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan penting juga bagi penonton atau audiens untuk juga punya filter untuk media mana atau channel mana yang harus saya tonton, saya konsumsi. Dan juga tadi saya sepakat dengan tadi yang Romo Aba katakan, kita tidak boleh hanya menelan mentah-mentah dari media-media yang ada, tetapi kita harus berani juga cross check. Karena kita sekarang punya akses, semua orang punya akses untuk ke sumber-sumber dari ajaran iman gereja. Entah itu katekismus, pengajaran iman, segala macam, kita punya akses ke situ. Sehingga ya gunakanlah juga gadget kemudian ini untuk lebih dalam lagi mengetahui iman gereja. Dan sekarang banyak awam yang punya pengetahuan sangat-sangat luas tentang iman gereja. Dulu mungkin hanya, bukan dikuasai juga, tapi hanya yang punya akses ke situ adalah para imam atau rohaniwan-rohaniwati. Tetapi sekarang semua awam punya akses untuk mempunyai pengetahuan seperti itu. Dan menurut Romo sendiri, kedepannya untuk kami semua di FUN ini, bagi umat secara keseluruhan, tetapi juga bagi kaum muda di dunia digital ini, kira-kira ya mungkin lebih kepada himbauan sih, lebih kepada ajakan untuk kita semua untuk bagaimana secara bijak menggunakan media-media yang ada dunia digital ini. Kita harus seperti apa, karena memang untuk kami di sini mungkin ini adalah saat-saat di mana mulai bertransisi antara gereja yang seperti dulu, dunia yang seperti dulu, dan bergerak ke arah ya mungkin nanti hampir semua bisa dalam dunia digital kan. Bahkan kemarin kita tahu waktu zaman pandemi misa-misa online kan, seperti itu. Mungkin sikap atau cara pandang seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi transisi seperti ini. Baik, saya punya bukan masukan ya, tapi lebih ke mungkin harapan. Kita harus satu perspektif atau satu pandangan bahwa saya mencintai gereja Katolik. Dan cara mencintai gereja Katolik itu bukan dengan meludahinya, tetapi dengan mengusapnya kalau dia sedang berkeringat. Kita ingat ini gereja ada persentian jalan salib ya. Pada perhentian ketika Veronica mengusap wajah Yesus, ini renungan yang sangat bagus sebenarnya bagi pewarta digital. Ketika kita sembarang atau berhak untuk pemuncul di media sosial dengan kita punya kemampuan berbicara apa semua, sering dijadikan kesempatan untuk meludahi yang kita benci. Begitu. Ya, orang sembarang ngomong tentang pastornya, sembarang ngomong tentang parokinya, sembarang ngomong tentang gerejanya. Kalau dengan alasan peduli, alasannya saya mencintai, saya peduli, ini nggak benar. Kalau memang Anda peduli, Anda jangan meludahi, tapi usaplah. Karena gereja itu adalah tubuh mistik Yesus Kristus yang juga bisa berkeringat, bisa menangis, bisa terluka, bisa jatuh, bisa juga lapar dan haus. Jadi mari kita mencintai gereja, sebagaimana kita mencintai Yesus yang juga terluka, berdarah. Dan kalau kita nggak puas atau
Yesus kok cuma begitu, gereja kok cuma begitu. Berkontribusilah untuk menyumbang sesuatu bagi kebangkitannya. Jangan mencintai dengan cara alasan mencintai dan peduli, tapi ujung-ujungnya meludahi. Ini yang sering terjadi, kawan, kan? Begitu. Jadi saya punya pesan untuk kita semua sebagai anak-anak muda di sini, umat Paroki Fun, tapi juga untuk semua yang menyaksikan ini, mari arahkan cinta itu secara benar, ya. Jangan menggunakan media sosial untuk meludahi yang Anda cintai. Ya, jangan menggunakan kata cinta untuk membenci. Tapi gunakanlah kata cinta justru untuk merenovasi. Mari kita bangun bersama. Karena saya sangat gregetan sebetulnya dengan ada beberapa channel yang menggunakan nama gereja Katolik, alasannya peduli tapi ujung-ujungnya meludahi. Itu bagi saya tidak benar, ya, tidak benar. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Romo Aba atau Romo Deso ini. Artinya setiap pelaku pewarta digital harus juga mempunyai sebuah sikap batin yang dewasa, yang memang cukup matang untuk menjalankan ataupun terlibat dalam dunia ini, begitu. Sehingga bagi siapa saja, kalau dulu mungkin lidahmu atau mulutmu adalah harimaumu, sekarang ya handphonemu adalah harimaumu. Dia bisa juga membuat kita jatuh ataupun terjebak dalam suatu situasi yang kurang menguntungkan. Ya, teman-teman yang terkasih, para penonton terkasih, mungkin sekedar informasi, Romo Aba ini atau Romo Deso ini adalah kakak tingkat saya di pembinaan, ya. Beda 3 tahun, beda 2 tahun. 2 tahun di atas saya. Dan beliau memang sangat aktif dalam dunia teater. Ketika ada pertunjukan di pembinaan sana teater, pasti beliau yang jadi sutradaranya, dan yang jadi kelinci percobaannya adalah diri saya. Pasti setiap kali dia buat teater, orang pertama yang dihubungi pasti adalah saya, ya. Dan selalu naskahnya itu pasti panjang-panjang dan harus hafal. Giliran saya hafal, ketika kami dialog dia sendiri tidak hafal, ya. Itu luar biasanya. Sekali lagi, Romo Aba, Romo Deso, terima kasih. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, satu quotes menarik untuk kami semua. Tadi kan harapan, tapi ini quotes, satu cuplikan atau satu petikan kata yang ketika kita dengarkan mungkin kami semua menjadi tergugah imannya, seperti itu. Baik, apa ya quotes-nya? Mencintai itu bukan mengorbankan, tetapi mau untuk berkorban. Ya. Kalau kita mau menjadi tanda sukacita bagi orang lain, kita harus rela untuk mengalami duka cita terlebih dahulu. Terlalu berat, ya? Luar biasa, ya. Saya rasa apa yang disampaikan Romo Deso, ya, tidak berat-berat amat kok untuk umat di Fun ini, ya. Sekali lagi Romo, terima kasih banyak, dan nanti kalau kembali ke tempat tugasnya sebagai pastor paroki, salam buat umat di sana. Semoga juga tugas penggembalaan di sana bisa berjalan dengan baik, lancar, dan Romo sendiri dapat mewartakan. Dan tolong Kristus. Romo Dayu dijaga, ya, jangan dirusak, dijaga sungguh-sungguh supaya tetap menjadi imam untuk selamanya. Amin. Amin. Ya, kita kembali lagi ke closing statement terakhir tadi, ya. Sekali lagi Romo, terima kasih. Semoga di tempat tugasnya nanti umat semua dapat mengalami Kristus oleh kehadiran dari Romo melalui pewartaan-pewartaannya tentunya. Dan audiens sekalian, para sahabat Komsos Stasi Fun, kita akan mengakhiri perjumpaan kita di podcast edisi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di podcast lainnya. Jadi tetap selantiasa untuk menunggu, untuk menanti podcast kehadiran dari produksi dari Komsos Stasi Fun. Terima kasih, Tuhan memberkati.